Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali lagi bertemu dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini kita bertemu dalam proses belajar mengajar mata pelajaran PPKN. Baik, kali ini kita akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Setelah kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah merayakan hari raya atau tahun baru 1 Muharram ya. Tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan juga sebelumnya kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi ya. Jadi ada 2 hari besar yang kita rayakan sebelumnya. Di tanggal 17 Agustus itu adalah bagaimana para pendiri bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kali ini kita akan melihat bagaimana semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai semangat pendiri negara. Jadi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam para pendiri negara ya. Jadi semangat-semangat pendiri negara. Sebelum kita lebih lanjut mengenai nilai semangat pendiri negara, kita harus tahu apa itu semangat. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ya, semangat. Coba antum artikan semangat menurut antum sendiri. Kalau antum senang semangat, itu apa perasaan antum? Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat ya. Maaf. Jadi semangat mengandung arti tekad dan dorongan ya. Ada kekuatan yang mendorong antum ya, mendorong hati antum yang sangat kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya antum sedang semangat bermain bola. Antum semangat bermain bola misalnya. Itu adalah tekad ya, atau dorongan hati yang kuat untuk bermain bola agar antum bisa memenangkan permainan itu. Itu artinya semangat ya. Mungkin antum semangat sedang membuat bunga misalnya, membuat gambar bunga. Antum memiliki tekad yang kuat untuk membuat bunga ya agar menjadi indah seindah mungkin ya. Jadi itu mengenai semangat. Jadi tekad dan dorongan yang kuat untuk menggapai keinginan itu adalah semangat. Kita memiliki tekad misalnya antum cita-citanya menjadi hafizah ya, para penjaga Al-Quran, penjaga Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Antum semangat memiliki tekad dan dorongan yang kuat di dalam hati antum berusaha untuk agar bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi itu artinya semangat ya. Oke, kita lanjut. Para pendiri negara merupakan contoh ya. Jadi para pendiri negara sebelumnya, siapa para pendiri negara? Yang mudah-mudah saja yang antum tahu, contohnya Soekarno, Bung Hatta ya, Sultan Syahrir dan banyak dan yang lain-lain. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Apa perubahan itu? Yaitu dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah banyak negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia ya, dimulai dari Portugis ya, kemudian ada juga Belanda, Jepang, Inggris ya. Akan tetapi yang kita ketahui bahwa yang paling menjajah kita adalah Belanda dan juga Jepang ya. Jadi itu
Jadi para pendiri negara ini semangat. Apa yang membuat mereka semangat? Mereka sangat tersiksa dijajah. Mereka memiliki tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat atau dorongan yang kuat di dalam hati mereka agar tidak akan lagi terjajah oleh bangsa negara lain. Bagaimana mereka menggapainya? Ya, mereka berusaha untuk melawan penjajah meski kita tidak memiliki kekuatan dari segi militer, mungkin hanya berpatokan atau hanya mengandalkan bambu runcing saja. Jadi itu semangat yang dicontohkan oleh para pendiri negara. Meskipun kita memiliki keterbatasan, tapi kita harus memiliki tekad yang kuat, ya, sehingga Allah bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Walaupun kita memiliki keterbatasan, ya, atau kekurangan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya para pendiri negara, kita tidak memiliki alat perang yang sangat canggih sama seperti dengan Belanda ataupun Jepang, ya, senapan, kemudian pistol, tetapi kita memiliki semangat yang kuat, ya, sehingga kita juga akhirnya merdeka. Itu mengenai semangat dan nilai semangat yang terkandung di dalam para pendiri negara, ya. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara, ya. Seperti kalau di Kerinci ini ada Depati Parbo, ya. Bukti cinta dilandasi dengan semangat kebangsaan, ya, diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Jadi bukti cinta, ya, bukti cinta kita terhadap bangsa ini itu dilandasi dengan semangat, ya. Walaupun kita mengatakan bahwa ini saya sangat cinta kepada bangsa Indonesia, tapi tidak ada semangat kita untuk membuat kemajuan di negara kita ini, itu sama juga bohong, ya. Itu sama juga bukan cinta namanya kalau tidak ada semangat untuk merubahnya, ya. Di bukti cinta kita terhadap negara ini tentu dilandasi dengan semangat kebangsaan, ya, diwujudkan dengan pengorbanan. Perlu pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, ya. Kalau tidak kita berkorban, ya, nyawa dan darah kita, mungkin kita belum merdeka. Karena pengorbanan dari para pendiri bangsa ini, mereka berkorban keluarganya, istrinya, ya, yang meninggal, bahkan mereka ditinggal, bahkan mereka ada yang di penjara. Mereka berkorban, rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela di penjara untuk bangsa dan negara, rela mati untuk bangsa dan negara agar Indonesia merdeka. Itu bukti cinta para pahlawan kita, ya, para pendiri bangsa kita untuk bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Jadi kalau kita memiliki semangat kebangsaan, itu disebut dengan kita memiliki jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme? Mari kita lihat pengertiannya. Pertama itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham, ya, yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, ya, atau nation state. Nah, jadi kita memiliki jiwa nasionalisme, berarti kita memiliki paham yang menganggap bahwa kita setia terhadap negara kita, ya. Kesetiaan tertinggi, walaupun kita setia kepada kawan, tapi ada kawan yang ingin memberontak, misalnya ingin membuat negara lain, atau ada kawan yang ingin mengajak kita memilih negara lain. Nah, itu berarti kita tidak memiliki jiwa nasionalisme. Atau ada pertandingan sepak bola misalnya, atau pertandingan badminton. Jadi ada kawan kita mengatakan bahwa kita tidak mendukung
tim dari Indonesia, tetapi kita mendukung tim negara lain, itu memiliki tidak setia ya. Jadi tidak setia terhadap negara kita sendiri. Itu tidak memiliki jiwa nasionalisme. Jadi kita setia, misalnya ada sesuatu hal pertandingan misalnya, ya, pertandingan Asian Games misalnya, ada pertandingan bulu tangkis atau badminton, kita sangat mendukung para tim-tim kita ya, tim-tim dari badminton kita. Itu kita memiliki nasionalisme yang tinggi ya, jiwa nasionalisme yang tinggi. Atau ada contohnya misalnya antum misalnya dipilih menjadi pemain sepak bola untuk membela negara kita Indonesia dalam pertandingan Asian Games. Tapi antum menolak, berarti antum tidak memiliki jiwa nasionalisme. Bagaimana antum bisa dikatakan menjadi memiliki jiwa nasionalisme? Antum bersedia dan berkorban ya, antum bersedia dan siap sedia ya, bagaimana mungkin semaksimal mungkin antum bisa memenangkan tim Indonesia. Itu yang dikatakan dengan kesetiaan tinggi terhadap bangsa Indonesia atau nasionalisme. Jadi nasionalisme ini bisa dikatakan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nasionalisme dalam arti sempit ya, atau nasionalisme negatif, disamakan dengan chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi ya. Dia hampir sama dengan nasionalisme ya, kesetiaan yang sangat tinggi. Tapi ada satu hal yang tidak baik, yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, itu pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Contohnya siapa? Contohnya misalnya negara Jerman ya. Negara Jerman pada masa Hitler. Mereka menganggap bahwa negara-negara lain itu rendah. Ya, tidak ada negara selain dari negara Jerman. Makanya itu dikatakan dengan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, tetapi mereka berlebihan, dan sebaliknya mereka menganggap bahwa negara-negara lain itu tidak ada jiwa, tidak ada apa-apanya ya selain dari negaranya. Itu nasionalisme dalam arti sempit. Kemudian nasionalisme dalam arti yang luas itu adalah nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme yang arti luas atau nasionalisme yang positif, yaitu perasaan cinta yang sangat tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi itu pengertian nasionalisme dalam arti yang luas ya, atau yang positif. Mereka cinta terhadap negara kita ya. Misalnya kita cinta kepada negara Indonesia, akan tetapi tidak menganggap remeh ya, tidak menganggap rendah, memandang rendah bangsa lain. Itu pengertian nasionalisme yang kedua dalam arti luas atau yang positif. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Nah, ini pengertian dari nasionalisme yang luas atau yang positif. Oke, yang kedua, setelah kita memahami pengertian dari nasionalisme ya, perasaan cinta, kesetiaan yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara dan tidak menganggap rendah dari negara lain, itu pengertian nasionalisme ya. Kita lanjut dengan pengertian dari patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria ya, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot, artinya seseorang yang mencintai tanah air ya. Seseorang yang mencintai tanah air itu adalah artinya patriot. Antum seorang yang patriot, berarti antum seorang yang mencintai tanah air ya. Oleh sebab itu, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya ya. Seperti Ustaz contohkan tadi ya. Ustaz contohkan tadi bahwa antum dipilih menjadi pemain sepak bola untuk membela bangsa Indonesia. Antum bersedia mengorbankan kekuatan antum
untuk membela bangsa negara kita. Ya, itu artinya antum sudah menjadi patriotisme. Jadi akan tetapi sebelum kita memiliki jiwa nasionalisme, tidak akan mungkin kita memiliki jiwa patriotisme. Ya, nasionalisme itu bangga terhadap bangsa kita sendiri, ya, tidak bangga terhadap bangsa negara lain, ya, bangga memakai baju batik, ya. Kemudian tidak bangga memakai misalnya baju-baju negara lain, ya, misalnya seperti topi koboi misalnya, itu berasal dari Amerika Serikat, ya. Artinya antum tidak bangga, ya. Kalau antum memakai barang-barang yang ada di Indonesia itu berarti antum bangga, memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, ya. Ya, berbeda dengan patriotisme. Patriotisme ini hadir ketika antum sudah bangga menjadi negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, kemudian antum rela berkorban, ya, rela mengorbankan waktu, kemudian rela mengorbankan kekuatan, ya, untuk membela bangsa Indonesia. Seperti para atlet-atlet misalnya, itu mereka memiliki jiwa yang sangat tinggi, ya, atau patriotisme, rela berkorban untuk bangsa negara, sehingga mereka memenangkan perjuangan, ya, memenangkan perjuangan dalam pertandingan. Itu pengertian dari patriotisme. Sikap ini muncul, ya, yang Ustaz jelaskan tadi, setelah lahirnya nasionalisme. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya. Hal itu dilakukan dalam bentuk kerelaan mereka, para pahlawan bangsa, untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga, ya. Jadi para pendiri bangsa itu sudah memiliki jiwa patriotisme. Kenapa? Karena mereka sudah rela berkorban untuk bangsa dan negara ini, baik darah maupun waktu maupun segala-galanya, ya. Harta benda mereka rela berkorban, ya. Bahkan nyawa sekalipun mereka berikan untuk bangsa dan negara kita. Artinya mereka sudah memiliki jiwa patriotisme. Coba tanyakan dalam diri antum, apakah antum sudah memiliki jiwa patriotisme? Ya. Kalau belum, mari kita tingkatkan, ya, mari kita sadarkan diri kita bahwa kalau bukan di negara ini, apakah saya bisa hidup atau ana bisa hidup di dunia ini? Kalau bukan para pendiri negara kita sudah merdeka, apakah antum lahir di dunia ini menjadi bangsa Indonesia atau menjadi orang yang Islam? Maka antum pertanyakan diri antum itu, ya. Kita sangat bersyukur kepada para pendiri negara kita rela berkorban untuk bangsa ini, sehingga kita terlahir menjadi orang yang Islam, ya, bukan menjadi orang yang Kristen. Kenapa? Karena itu adalah perjuangan dari para pendiri bangsa, sehingga antum bebas untuk beribadah, ya, beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Kita lanjut. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Jadi yang Ustaz sampaikan tadi mengenai patriotisme, ya, yang didukung oleh para pendiri bangsa itu adalah mereka bersemangat, ya, mengorbankan jiwa dan raga. Itu bisa dikatakan dengan semangat 45, ya. Jadi semangat 45 ini sudah ada pada tahun awal-awal kemerdekaan kita, ya. Semangat 45 itu sampai sekarang kita bisa mengatakan semangat 45. Makanya itu, ya, orang sering menyebut semangat 45. Jadi apa-apa saja yang terkandung dalam semangat 45 para pendiri bangsa. Yang pertama itu adalah pro patria dan primus patrialis. Artinya pro patria itu mencintai tanah air. Pro, ya, mencintai tanah air. Bukan kontra patria, ya. Kalau kontra patria tidak mencintai tanah air. Dan primus patrialis, mendahulukan kepentingan tanah air, ya. Jadi mendahulukan kepentingan tanah air dibandingkan kepentingan golongan, ya, kepentingan daerah maupun kepentingan pribadi, ya. Misalnya ada kegiatan, misalnya upacara bendera 17 Agustus 1945, antum dahulukan kepentingan tanah air kita, ya. Antum dipilih menjadi
pengibar bendera pusaka. Kemudian antum juga dipilih menjadi misalnya, atau antum mendapatkan hadiah dari sesuatu hal atau yayasan misalnya. Kemudian antum disuruh hadir pada tanggal 17 Agustus untuk datang ke kantornya untuk menerima hadiah. Maka antum akan pilih sebagai penggerek bendera, pengibar bendera pusaka, atau memilih hadiah. Makanya kalau kita primus patrialis, artinya mendahulukan kepentingan tanah air, maka antum memilih menjadi pengibar bendera pusaka. Kalau antum orangnya tidak primus patrialis, antum memilih hadiah ya. Jadi itu pengertian dari primus patrialis. Kemudian jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi pada masa itu jiwa yang ada di Indonesia memiliki solidaritas ya, yang dikatakan dengan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itulah yang membuat kita menjadi solid ya, solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian selanjutnya jiwa toleransi ya, atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa ya. Walaupun kita memiliki berbagai macam agama, kemudian berbagai macam suku, golongan, dan bangsa, tetapi kita memiliki kesatuan, yaitu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu semangat 45 ya. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab dan tanpa pamrih ya terhadap apa yang telah diamanahkan kepada kita. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam ya. Jadi walaupun kita sudah dijajah ya, kalau kita sudah merdeka, kita tidak dendam terhadap bangsa-bangsa yang menjajah kita ya. Kita berfokus kepada kemajuan bangsa kita sendiri ya, tidak untuk membalas penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi inilah pembahasan kita hari ini mengenai semangat pendiri negara dalam merumus dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan masih dalam semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk hari ini kita cukup dengan sekian. Ustaz akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.